Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia. Yaitu adalah adanya suatu proses pengelolaan sumber daya manusia secara optimal melalui fungsi manajemen yang terarah dan terorganisasi, di mana subjek yang dikelola, yaitu manusia, memiliki nilai penting bagi perusahaan. Terutama pengelolaan sumber daya manusia ini bersifatnya unik, berbeda dengan sumber daya lain. Karena sumber daya manusia ini memiliki ciri khas yang unik, yaitu sifat manusia yang berbeda-beda satu sama lain dan memiliki pola pikir dan bukan benda mati. Kemudian, setelah apa itu manajemen sumber daya manusia, apa saja sih ruang lingkupnya? Ruang lingkup dalam kegiatan pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikan kepada karyawan. Perencanaan sumber daya manusia ini adalah proses menentukan kebutuhan sumber daya manusia dan menjamin bahwa organisasi ini memiliki jumlah dan kualitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kedua, merencanakan, menarik, dan menyeleksi, melatih, dan mengembangkan karyawan secara efektif. Untuk apa? Untuk dapat melakukan pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya. Perusahaan tidak begitu saja menerima orang yang melamar kerja. Di samping jumlah pelamar yang biasanya tuh melebihi target, juga perlu mengetahui kualifikasi serta kemampuan pelamar. Untuk itu perlu adanya seleksi, yaitu proses dimulainya dengan penyaringan di awal dan di akhir dengan pengambilan keputusan tentang siapa yang akan diterima. Ketiga, menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang dapat memuaskan berbagai kebutuhan karyawan melalui kesempatan pengembangan karir, sistem kompensasi atau balas jasa yang adil, serta hubungan antara karyawan dan atasan yang serasi melalui organisasi karyawan yang dibentuk, yaitu pengelolaan sumber daya manusia yang tidak berhenti sampai diterimanya karyawan bekerja di perusahaan tersebut. Namun, adanya pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan serta keahlian karyawan. Mulai terima dalam fase-fase tersebut, ada fase-fase, yaitu fase orientasi, yaitu masa pengenalan kondisi kerja dan lingkungan kerja. Terus itu kemudian pelatihan sumber daya manusia ini merupakan suatu aktivitas untuk mendidik karyawan tentang bagaimana sih melakukan atau melaksanakan pekerjaan tersebut. Pengembangan sumber daya manusia ini tidak lanjut dari pelatihan yang melakukan pengembangan karyawan-karyawan, yaitu aktivitas mempersiapkan karyawan dalam melakukan atau melaksanakan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepada perusahaan. Kemudian setelah kita udah mengembangkan skill, udah mau pengenalan dalam perusahaan, kemudian setelah kita udah bekerja, adanya yaitu penilaian prestasi pada karyawan. Ya, penilaiannya itu mencakup kegiatan. Yang pertama, kegiatannya itu penetapan standar prestasi. Yang kedua, mengkomunikasikan standar kerja. Yang ketiga, mengukur prestasi. Yang keempat, mendiskusikan hasil pengukuran dengan karyawan. 5. Mengambil tindakan koreksi. 6. Menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil keputusan. Kita setelah bekerja itu pasti ada gaji atau balas jasa. Balas jasa atau yang disebut kompensasi. Kompensasi ada seperti gaji atau imbalan sejenis imbalan yang diterima kepada karyawan atas pengorbanannya untuk bekerja. Tetapi itu gajinya itu layak apa tidak, apa sesuai dengan yang diharapkan apa tidak dengan di perusahaan tersebut. Kemudian terkadang di dalam perusahaan tersebut ada yang merasa tidak adil dalam membagi sebuah gaji atau imbalan tersebut. Untuk dapat melihat adil atau tidak dalam sebuah perusahaan tersebut, membagikan sebuah kompensasi atau imbalan untuk perusahaan itu, ya dapat dilihat dari yang pertama, persepsi karyawan tersebut. Terus tuh prinsip keadilan ini mempengaruhi dua faktor. Yang pertama, rasio antara kompensasi dengan masukan seseorang. Terus itu yang kedua, tenaga pendidik, pengalaman, daya tahan, dan lain-lain. Yang ketiga, perbandingan rasio tersebut dengan yang diterima oleh orang lain itu. Terus itu yang keempat, karyawan yang menerima perbedaan kompensasi berdasarkan perbedaan.
Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab kemampuan, pengetahuan, produktivitas, dan keahlian manajerial. Yang keenam, perbedaan ras, kelompok, atau jenis kelamin yang ditentang oleh karyawan. Terus, bagaimana sih proses dalam kebijakan kompensasi ini? Dalam melaksanakan kebijakan kompensasi perlu dikajikan. Dengan adanya peraturan tentang kompensasi, dapat memberikan balas jasa kepada karyawan secara adil dan terstruktur, sehingga memperlancarkan administrasi penggajian untuk memotivasi karyawan supaya berprestasi. Adapun jenis-jenis kompensasinya, yaitu yang pertama, kompensasi keuangan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, keuangan langsung berupa pembayaran upah, ya pembayaran secara tetap atau per bulan, dan intensif atau bonus. Yang kedua, yaitu pemberian kompensasi pelengkap atau tidak langsung, yaitu pemberian pelayanan dan fasilitas kepada karyawan seperti program beasiswa pendidikan, perumahan, program rekreasi dan libur, cuti, dan lain-lain. Kemudian, implementasi keputusan terhadap karyawan. Yang pertama yaitu promosi. Promosi ini adalah perubahan yang menuntut tanggung jawab yang lebih besar dengan peningkatan gaji sebagai kompensasinya. Yang kedua yaitu transfer. Yang transfer ini adalah perpindahan pekerjaan secara setara, dalam artinya tuh bahwa posisi baru ini memiliki tanggung jawab dan penggajian yang sama dengan pekerjaan sebelumnya. Yang ketiga yaitu demosi. Demosi ini merupakan perpindahan dari suatu posisi ke posisi lain, memiliki tingkat tanggung jawab dan penggajian yang lebih rendah.